warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferial Jamilia Sahab. Saya dari kelas 4B, NIM 2020 286 202 P0009, Prodi Pendidikan Luar Biasa di Universitas PGRI Argopuro, Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata perkuliahan yang berjudul tentang pendidikan anak dengan masalah sosial yang telah diberikan oleh Bunda Suki Hartati SPD MPD. Nah, di materi perkuliahan ini saya akan membahas ada 6 topik materi. Yang pertama adalah topik materi tentang konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial, dan topik materi yang kedua gejala faktor penyebab anak bermasalah sosial, dan topik materi ketiga akibat anak penyandang sosial, dan topik yang keempat adalah jenis-jenis anak penyandang masalah sosial, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dan topik materi yang kelima adalah anak yang berpenyakit khusus TBC, kista, dan lain-lain, dan topik materi yang keenam adalah HIV dan AIDS. Dan sekarang saya akan masuk ke topik materi yang pertama, yaitu membahas tentang yang pertama adalah pengertian masalah sosial secara umum, dan yang kedua adalah faktor penyetus masalah sosial, yang ketiga permasalahan sosial menurut ahli, keempat faktor penyebab masalah sosial, dan yang kelima bentuk-bentuk masalah sosial. Pengertian secara umum merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan adanya tindakan dari kesepakatan bersama. Permasalahan sosial menyangkut kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum yang sifatnya merusak. Faktor-faktor penyetus perkembangan masyarakat seperti kekagetan budaya atau yang disebut cultural shock, dan kesenjangan budaya atau yang disebut cultural lag. Adanya masalah sosial karena unsur budaya atau masyarakat tidak sesuai. Permasalahan sosial menimbulkan hubungan yang tidak baik bagi unsur masyarakat dan budaya. Contohnya masalah yaitu bentrokan orang Kalimantan dan Madura. Permasalahan sosial menurut ahli itu ada 3. Kalau menurut Soerjono Soekanto menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Kalau menurut Vincent Parillo dalam Sutomo 2013, masalah sosial merupakan suatu masalah yang bertahan untuk periode waktu tertentu, tetapi suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial namun terjadi dalam waktu singkat dan menghilangkan bukan termasuk masalah sosial. Kalau menurut Suetomo, masalah sosial menurut Sutomo merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagai besar warga masyarakat. Kalau menurut Leslie, merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagai besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai, dan karena perlu menyelesaikan untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Faktor-faktor penyebab masalah sosial itu ada 6. Faktor pertama adalah ekonomi, ketidakmampuan mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Contohnya, orang-orang yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan, namun orang yang lebih mampu mendapatkan bantuan karena ada hubungan kekerabatan dengan pihak yang berwenang. Dan faktor yang kedua adalah faktor sosial, suatu keadaan yang tidak keseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, faktor sosial di Indonesia lebih terlihat antara yang kaya dan
rakyat biasa. Dan faktor budaya, munculnya berbagai budaya luar dianggap sebagai budaya baru yang ternyata menerabas dan membantu masyarakat berperilaku tidak disiplin dan menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat secara luas. Faktor psikologi merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Faktor biologis akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis. Contohnya seperti terjadi di masa kini dan sangat relevan, yakni terjadinya pandemi COVID-19. Teknologi. Faktor teknologi adalah bagi masyarakat luas yang bekerja di perusahaan ojek online. Tentu akan dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Akan tetapi hal ini jadi masalah bagi orang yang berprofesi menarik beca, ojek pangkalan, dan juga penjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi termuat takdir karena jualannya akan lebih sepi dibandingkan yang lain. Lalu kita masuk ke bentuk-bentuk masalah sosial. Bentuk-bentuk masalah sosial yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, serta kesehatan menjadi salah satu faktor kemiskinan pada permasalahan ekonomi, karena masyarakat pada dasarnya membutuhkan alat pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor pengangguran, faktor kemiskinan juga bisa terjadi karena dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Dan yang kedua adalah pengangguran. Masalah pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga jadi permasalahan sosial karena akan menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga adalah kriminalitas. Permasalahan sosial di Indonesia yang juga masih terjadi adalah kriminalitas. Contohnya adalah karena masalah pengangguran, maka tindakan kriminal bisa terjadi. Contohnya mencuri atau menjamret demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terjadinya pembunuhan karena adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Kesenjangan sosial terjadi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, penjabat dengan rakyat biasa, dan lain sebagainya. Faktor kesenjangan sosial umumnya terjadi karena adanya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Dan yang kelima adalah penyakit, pandemi dan endemi. Faktor ini sangat relevan dengan yang sangat ini terjadi. Munculnya pandemi COVID-19 membuat berbagai masalah sosial baru yang berdampak pada masalah ekonomi, kriminalitas, dan lainnya sebagainya. Munculnya penyakit baik pandemi maupun endemi ini menjadi berbagai fasilitas kesehatan kurang bisa diakses karena adanya berbagai batasan, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang tidak tertolong. Dan yang kelima adalah kenakalan remaja. Bentuk pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku penyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi semua perilaku penyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Terjadi pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Kasus seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya dianggap perilaku penyimpang yang melanggar norma-norma masyarakat. Dan yang ketujuh adalah pendidikan yang tidak merata. Terjadi permasalahan sosial karena menjadi salah satu dampak negatif bagi bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya, saat ini masyarakat Indonesia bisa dibilang masih
belenggu kebodohan menurut survei karena dirasa masih memiliki kualitas SDM rendah. Sekarang kita masuk ke topik kedua, yaitu tentang gejala faktor penyebab anak bermasalah sosial. Yang pertama adalah gejala sosial, yaitu tanda-tanda, alamat atau petanda tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau hal yang berkaitan dengan pergaulan dan aktivitas masa lapang. Faktornya budaya dan struktural. Faktor penyebab yaitu ada 7: kurang perhatian terhadap ibu dan bapak, salah memilih kawan, pengaruh media massa, berharap untuk mencoba, inginkan kebebasan, perasaan dalaman, dan kurang didikan agama. Akibat anak penyandang sosial, kalau secara pribadi, perkelahian sama anak lainnya, terlibat tindakan kriminal, eksploitasi oleh keluarga, kekerasan seksual, pelecehan dan sodomi, rawan kecelakaan lalu lintas, rawan pengendara obat-obat terlarang atau narkoba, perkembangan emosi dan sosial tidak normal, disisihkan teman-teman lainnya, dan kesehatan rendah. Dan yang ke-10, tidak bisa berkonsentrasi. 11, rawan penyakit menular. Kalau menurut bagi masyarakat, mengganggu keterlibatan umum, sering membuat keributan, tidak mau mengikuti peraturan yang ada di masyarakat menjadi resah dan takut. Dan yang kelima, ketenangan masyarakat menjadi terganggu. Kalau bagi pemerintah, mengganggu ketertiban umum atau keindahan kota. Yang kedua, sering membuat keributan, sering mengubah keindahan kota, sering dipergunakan oleh isu politik, jarang mau mengikuti peraturan, menjadi problematika pemerintah setempat. Dan yang ketujuh, tidak memiliki identitas yang jelas. Jenis-jenis anak penyandang masalah sosial, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Di sini saya akan membahas tentang pengertian faktor penyebab, alasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Tujuan dari pembahasan kita kali ini adalah agar mengetahui tentang penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, agar nantinya bisa memahami cara mengatasi penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, mengetahui alasan-alasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dan dapat memberikan cara agar bisa terhindar dan melindungi diri sendiri dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Pengertian, perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, mahasiswa, tetapi juga pelajar SMU sampai pelajar setingkat SD. Dikatakan remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba, mereka juga mudah tergoda dan putus asa, sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan masalah yang serius karena penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan remaja. Menurut pendapat para ahli, menurut Soejono, ahli narkotika adalah bahan-bahan yang mempunyai efek kerja pembiusan atau menurunkan kesadaran.
Kalau menurut UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau narkoba adalah zat berasal dari tanaman baik sintetik maupun semi sintetik yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sinetika, bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan tingkah laku. Jenis-jenis narkoba, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya. Secara etimologi, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris yang artinya narkos atau narkosis, yang berarti menidurkan dan membiuskan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narke atau narkam, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narkotik yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor atau bengong, bahan-bahan membius, dan obat bius. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Adapun jenis-jenis narkoba yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah opium. Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari biji tanaman papaver somniferum yang belum masak. Morfin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis termasuk biji dan buahnya. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroclaxea. Heroin atau diaceti morfin adalah suatu zat semi sintetis turunan morfin. Dan yang keenam adalah sabu-sabu. Sabu-sabu berbentuk seperti bubuk masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pengaruh pada pemakaian yakni menjadi aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar. Dan yang ke-8 adalah ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol. Ekstasi merupakan jenis zat adiktif. Putau adalah istilah putau sebenarnya merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti Grandsen. Akan tetapi oleh para pecandu narkotika baru sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putau. Dan yang ke alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat termasuk dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Dan yang terakhir adalah sedativa atau hipnotika. Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat atau penenang yang mengandung zat aktif, nitrazepam atau barbiturat atau senyawa lain yang khasiatnya serupa. Golongan ini termasuk psikotropika golongan 4.
Dari yang saya sebutkan jenis-jenisnya tadi, banyak sekali jenis-jenis narkoba yang sangat populer seperti opium, kokain, ganja, ekstasi, LSD, sabu-sabu, alkohol, dan tembakau, dan lain-lain. Bahkan yang terbaru ditemukan juga obat-obat berbahaya jenis solvent, bensin, pentana, dan lem. Hal ini membuktikan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, tidak menutupi kemungkinan akan bermunculan lagi narkoba dengan jenis-jenis baru. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Faktor keluarga. Penyebab yang bersumber dari keluarga atau orang tua. Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Keluarga tidak harmonis, tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya. Orang tua terlalu memanjakan anaknya. Orang tua sibuk mencari uang atau mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi keterabaian. Terdapat beberapa tipe keluarga yang anggota keluarganya, anak dan remaja, berisiko tinggi terlibat penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Tipe-tipe keluarga tersebut antara lain, yang pertama adalah keluarga yang memiliki sejarah, termasuk orang tua mengalami ketergantungan narkoba dan psikotropika. Dan yang kedua, keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau, yang terlihat dari pelaksanaan aturan yang tidak konsisten yang dijalankan oleh ayah dan ibu. Misalnya, ayah bilang ya, ibu bilang tidak. Dan yang ketiga adalah keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik. Konflik dapat terjadi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, maupun antara saudara. Keluarga dengan orang tua otoriter. Di sini peran orang tua sangat dominan dengan anak yang hanya sekedar harus menuruti apa kata orang tua. Dengan alasan sopan santun, adat istiadat, atau demi kemajuan dan masa depan anak itu sendiri tanpa diberi kesempatan untuk berdialog dan menyatakan ketidaksetujuan. Keluarga yang perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggotanya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam banyak hal. Keluarga yang neurosis, yaitu keluarga yang meliputi rasa kecemasan dengan alasan yang kurang kuat, mudah cemas dan curiga, dan sering berlebihan dalam menanggapi sesuatu. Faktor kepribadian. Remaja yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru, dorongan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya di kemudian hari. Ketidaktahuan akan bahaya narkoba dan psikotropika. Faktor kelompok, teman sebaya atau disebut peer group. Penyebab dari teman atau kelompok sebaya adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba, adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba, adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba, paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba, karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan. Ingin menunjukkan perhatian kepada teman. Kalau faktor lingkungan masyarakat, penyebab yang bersumber dari lingkungan masyarakat yaitu tidak acuh atau tidak peduli. Longgarnya pengawasan sosial masyarakat, sulit mencari pekerjaan, penegakan hukum lemah, banyaknya pelanggaran hukum, kemiskinan, dan pengangguran yang tinggi. Menurunnya moralitas masyarakat, banyak pengedar narkoba yang mencari
konsumen banyaknya pengguna narkoba di sekitar tempat tinggal. Sekarang saya masuk ke dampak penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Adapun dampak atau efek dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yaitu ada 4. Yang pertama adalah fisik. Badan menjadi ketagihan, sistem saraf jadi lemah atau rusak secara total, lalu menimbulkan komplikasi kerusakan pada liver dan jantung. Kondisi tubuh jadi rusak karena muncul macam-macam penyakit lainnya. Dan yang kedua adalah psikis. Ketergantungan psikis, kemampuan kelemahan atau musnah sama sekali, daya pikir dan perasaan jadi rusak, jiwanya jadi murung, depresif, aktivitas dan kreativitas intelektualnya sama sekali. Dan yang ketiga adalah ekonomis. Ganja dan bahan-bahan narkotika harganya sangat mahal, sedangkan untuk kebutuhan rutin diperlakukan supli yang kontinu atau terus-menerus dan harus dipenuhi. Oleh karena itu, betapapun besarnya harta kekayaan, si pemilik pasti jadi failit, ludes, bangkrut, tidak bisa tertolong lagi. Dan yang keempat adalah sosiologis. Bila para pencandu tidak berduit namun badannya dan jiwanya terus-menerus ketagihan bahan narkotika, sedang meminta uang kepada orang tua, tidak diberi lagi atau harta milik sudah ludes bersih, maka para pecandu melakukan macam-macam tindak pidana dan tindak amoral. Berkembanglah kemudian gejala-gejala sosial seperti prostitusi, juvenile delinquency, kriminalitas, radikalisme ekstrim atau pembunuhan, penculikan, penyanderaan dan lain-lain, gangguan mental disorder dan lain-lain. Semua ini merupakan masalah sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat dan tidak mudah memberantasnya. Sekarang masuk ke alasan-alasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Alasan-alasan yang biasanya terjadi dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika antara lain: alasan-alasan yang biasanya terjadi dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika antara lain keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikut tren atau gaya, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok, lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup, pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan, dan tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba dan psikotropika, tidak dapat berkata tidak terhadap narkoba atau psikotropika. Dan sekarang saya akan masuk ke topik materi tentang anak yang berpenyakit khusus TBC, kista, dan lain-lain. Pengertian adalah anak yang menderita sakit dalam jangka waktu lebih dari 2 minggu, malahan bisa dalam jangka waktu bulanan atau tahunan. Jenis penyakit yang sering diderita oleh anak-anak dengan tempo yang cukup lama diantaranya adalah ada TBC, lepra atau kusta, hepatitis, dan lupus. Jenis-jenis anak berpenyakit yang memerlukan layanan khusus. Bagi anak-anak yang berpenyakit khusus, pendidikan layanan khusus diharapkan dapat menjawab tentang kebutuhan pendidikan bagi anak. Sebab jika anak harus belajar di sekolah reguler, ada kemungkinan akan mengalami kesulitan. Dengan perilaku anak bisa belajar di rumah sakit, di rumah persinggahan, atau di keluarga. Faktor penyebabnya adalah TBC diakibatkan oleh bakteri atau kuman, lepra atau kusta diakibatkan oleh bakteri atau kuman, hepatitis diakibatkan oleh virus, lupus diakibatkan karena kelainan darah. Dan sekarang saya akan masuk ke topik
materi yang terakhir yaitu HIV dan AIDS. Pengertian HIV atau disebut Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4, SRL, sel darah putih atau limfosit. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. AIDS disebabkan oleh virus yang disebut HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Bila kita terinfeksi HIV, jadi HIV menyebabkan AIDS dan mengganggu kemampuan tubuh melawan infeksi. Jenis-jenis anak berpenyakit yang memerlukan layanan khusus yaitu orang yang lebih mudah tertular HIV atau AIDS. Yang pertama adalah remaja dan generasi muda, yang kedua adalah anak perempuan dan wanita muda, penduduk yang sering berpindah-pindah, pemakai narkoba, pekerja seks dan pelangganannya, gay, waria dan kelompok-kelompoknya, anak jalanan, pekerja anak, dan anak putus sekolah. Faktor penyebab di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan seks vaginal, anal atau oral tanpa alat pengaman dari ibu ke bayi dalam proses mengandung, persalinan atau menyusui, dan pergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang berisiko terinfeksi HIV. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya di mata perkuliahan pendidikan anak dengan masalah sosial. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.